Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu, yang menolong hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa. Senyum kiri kanan dulu, Tuhan Yesus baik. Yuk kasih senyum kiri kanan. Amin. Selamat hari Kamis di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Dia akan memberi penolong bagi kita semuanya, itu Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk datang beribadah, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat selalu. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita lebih lagi untuk datang pada Tuhan sore hari ini. Biarlah hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Biarlah hati kami untuk terus Tuhan terpaut dalam kasih-Mu saja Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kau pakai kami semua demi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu Allah. Bagaikan bejana Tuhan, Kau terus Tuhan isi dengan oh Tuhan, oh Roh-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Kau menyenangkan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Terima kasih Yesus. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar kami terus menyenangkan hati-Mu. Aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, amin Tuhan. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bila sore hari ini Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Benar Tuhan, semua ku berikan padamu.
menyenangkan-Mu saja Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Senangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan hatimu saja Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Benar Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Sekali lagi sama-sama, dan kami ingin menyenangkan hatimu saja Tuhan, menyenangkan-Mu. Bentuklah kami, hati kami Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hatimu Bapa, bagian emas cemerlang Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami menyenangkan hatimu, kami menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau bentuk hati kami Tuhan, Kau lawati hati kami Tuhan. Ubahlah hati kami Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu, lawati kami. Biarlah Roh Kudus yang melawati kami, penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Layaklah kami Tuhan, layaklah kami Tuhan, untuk menghadap tata suci-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan sore hari Tuhan. Kau masih beri kami kesehatan, napas hidup yang baik Tuhan. Biarlah segala penyakit Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbeban berat sore hari Tuhan singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami jika kami salah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa sore yang indah ini, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kasih senyum lagi yang lebih ceria. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semuanya. Amin. Yaitu Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Yuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan.
lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia siapa? Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja di atas. Sekali lagi, dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Ya, sama-sama katakan haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Amin. Yang dia dengan siapa? Dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah. Amin. Yang senebus juru selamat. Yuk sama-sama ibu-ibu. Terima semuanya sekali lagi katakan. Dia lahir untuk kami. Dia haleluya. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah yang hidup. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Nebus dosa. Dia itu firman Allah. Ya, katakan sama-sama. Yo. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sama sekali lagi, dia itu firman Allah yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia haleluya. Sang penebus umat manusia. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Bapak Ibu. Sang penebus sama-sama katakan juru selamat dunia. Haleluya. Berikan kemuliaan begitu yang dahsyat. Silakan duduk. Luar biasa jemaat GKI sore hari menyenangkan hati Tuhan. Hari baru, harapan baru. Biarpun di luar mungkin ada yang liburan bersama keluarga, tapi kita di sini untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau rayakan Tuhan kita sore hari ini. Haleluya. Dia bangkit dan hidup sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami semuanya Allah. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Amin. Sama-sama rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Sekali lagi rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan. Yuk sama-sama katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Selamanya. Yeah.
kebangkitan. Sama sekali lagi, dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, amin. Rayakan, amin. Kebangkitan. Yuk kita sama-sama bangkit lagi. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan Tuhan kita, amin. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita lebih tinggi. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, amin. Marilah rayakan, amin. Coba sekali lagi, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangkit Tuhan. Kau telah naik ke surga Bapa. Terima kasih Allah. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Coba sekali lagi, dia bangkit, haleluya. Hey, dia bangkit, dia bangkit dan hidup sampai selamanya. Yesus bangkit, dia bangkit. Marilah raya, mari rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Masih bersaksi bagi Tuhan sore hari ini. Haleluya, semangat. Haleluya. Biarlah satukan roh kami Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Terima kasih Allah. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari semua katakan semuanya. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah. Amin. Satukanlah roh kami ya. Biarlah kalau kami bersatu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Allah. Tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga, haleluya. Roh tercurah dari surga, haleluya. Bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak.
Kau tercurah dari surga. Haleluya. Gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu selalu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kau memberkati anak-anakmu sore hari ini. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan, kau Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sebab Roh Kudus Tuhan, kau biarlah lembut Tuhan. Roh Kudus manis dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Lawati hati kami Tuhan, semua anak-anak-Mu yang maupun yang ada di rumah Tuhan, kau memberkati Allah. Terima kasih. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Sekali lagi sama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dan kami buka hati kami lagi sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari
sore hari ini. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Kau, amin Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Selamat Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Roh Kudus, Kau sungguh hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Maka melalui pujian yang kami naikkan, Roh Kudus, Engkau memberkati kami. Engkau sumber dari segalanya yang menuntun setiap langkah hidup kami, Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan-Mu buat kami. Sebentar kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Biarlah setiap kami yang dengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami diberkati oleh Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, buka pikiran kami selebar-lebarnya, sehingga kami bisa menangkap dengan jelas, dengan baik setiap pesan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara luar biasa. Selamat hari Kamis ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Senang jumpa lagi dengan saudara. Biarlah terus kita setia mengiring Tuhan. Amin. Amin. Tanya kabar sebelah kanan kiri, bilang Tuhan itu baik buat kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 7. Ayat ini kita akan baca terlebih dahulu. Yohanes 16 ayat 7. Mari kita bersama-sama baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Saudara yang saya kasih Tuhan, pada hari yang penuh dengan sukacita ini, hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan sesungguhnya firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan, lebih baik aku pergi, sebab jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Amin. Dan Roh Kudus inilah yang akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Roh Kuduslah yang terus menerus menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Roh Kuduslah yang terus menerus menyertai anak-anak kita. Amin. Roh Kuduslah yang terus menerus menyertai, memberkati keluarga kita. Amin. Bahkan yang luar biasa, Roh Kudus inilah yang akan terus membuat roh saya dan saudara itu tetap menyala-nyala. Amin. Roh kita bisa menyala-nyala karena ada Roh Kudus yang memberikan roh kita tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Roh kita ini kecil. Amin. Roh kita ini kecil. Ketika dikuasai Roh Kudus yang besar itu, maka itulah yang dapat membuat roh kita yang kecil ini tetap bisa menyala-nyala. Amin. Amin. Roh kita kecil memang, tapi karena ada Roh Kudus, roh yang besar itu menguasai hati dan hidup kita, maka itu membuat roh kita sampai hari ini tetap menyala-nyala. Bahkan Roh Kudus yang memberikan saya dan saudara kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk jadi saksi. Minggu lalu kita udah belajar, hari Minggu kita harus jadi pengkabar kabar baik, pembawa kabar baik. Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk jadi saksi. Dikatakan bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bahkan bukan hanya di Samaria, tetapi sampai
di ujung bumi. Saya dan saudara jadi saksi karena Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Setiap kita ini punya tanggung jawab untuk jadi saksi karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Alkitab bahkan mencatat pada saat Roh Kudus turun, maka murid-murid mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, dan bahasa roh adalah salah satu. Saya ulang lagi nih, bahasa roh adalah salah satu karunia yang saya dan saudara bisa terima sebagai anak Tuhan pada saat Roh Kudus datang memenuhi hidup kita. Jadi bahasa roh adalah salah satu karunia. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa fokus hidup saya dan saudara ketika alami pencurahan Roh Kudus bukanlah hanya tentang karunia yang Roh Kudus bawa dalam hidup saya dan saudara. Fokus kita bukan tentang karunianya. Bahkan fokus dari pencurahan Roh Kudus bukanlah hanya ingin mengejar karunia-karunia daripada Roh Kudus. Walaupun memang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan saudara-saudara membawa karunia-karunia rohani yang ada, sehingga saudara-saudara saat dipenuhi Roh Kudus, karunia-karunia itu juga ikut serta memenuhi setiap hidup kita. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi ada rupa-rupa karunia tetapi ada satu roh yang membawa karunia itu datang ke dalam kehidupan kita. Ada karunia iman dikatakan. Ada karunia apa lagi? Menyembuhkan. Ada karunia mujizat. Ada karunia bernubuat. Ada karunia membedakan roh. Bermacam-macam roh. Karunia itu bisa membedakan. Ada karunia berbahasa roh sebagaimana yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Jadi ada banyak karunia-karunia yang dicatat oleh Korintus pada saat itu tentang karunia-karunia yang dibawa oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita waktu alami pencurahan Roh Kudus, alami juga karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Tapi sekali lagi, fokus kita bukan tentang karunia-karunia yang ada itu. Karena ada banyak orang percaya fokusnya hanya kejar karunia-karunia itu. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya fokus kita adalah pribadi Roh Kudus. Amin. Amin. Fokus kita bukan tentang karunia-karunia, tapi fokus kita tentang pribadi Roh Kudus, yang adalah kuasa yang selalu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga itu yang membuat saya dan saudara bisa jadi saksi. Haleluya. Terkadang ada banyak orang percaya kejar pencurahan Roh Kudus karena mereka rindu karunia-karunia itu terjadi dalam hidup mereka. Enggak salah. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya yang kita harus kejar adalah pribadi Roh Kudus yang perlu kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah seorang pribadi yang selalu hadir dalam hidup kita. Kehadirannya itulah yang membuat kehidupan saya dan saudara bisa berubah. Amin. Amin. Karena kehadiran Roh Kudus lah bisa buat hidup saya dan saudara bisa berubah. Dulu pemberontak, sekarang jadi penurut. Dulu pemarah, lebih tidak jadi pemarah. Banyak hal yang berubah. Dulu suka berbuat dosa, sekarang enggak. Hidup benar dalam Tuhan. Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Saya kalau mau saksi jujur gitu, dulu saya waktu kenal Tuhan, saya udah ditangkap Tuhan sebenarnya. Tapi saya masih tetap bandel juga. Bandelnya dalam pengertian gini, hal-hal yang jahat yang dulu saya kerjakan, saya udah gak lakukan memang. Udah gak lakukan lah. Nongkrong udah gak lakukan. Minum udah gak lakukan. Hal-hal yang jahat lah. Ngejahatin orang gak lakukan lagi. Tapi yang sulit sekali saya tinggalkan waktu itu adalah ngerokok. Jadi saya bisa jadi panitia retreat gitu. Bimbing anak-adik remaja retreat. Saya jadi panitia, orang yang dianggap di gereja itu ya sudah dewasa lah, sehingga kita jadi kakak-kakaknya. Tapi orang lain nggak tahu saya masih ngerokok. Luar biasa nggak? Retreat. Kadangkala yang lain lagi dengar sesi namanya kakak kan bisa mundar mandir. Kadangkala saya cake waktu kesempatan, saya curi-curi waktu ke belakang gedungnya gitu. Yang sana lagi dengar firman, saya di belakang rokok. Setelah itu saya nanti masuk lagi. Udah seperti biasa kala. Saya kadang-kadang nyanyi. Iya namanya juga alami pekerjaan Roh Kudus.
Tapi nggak ada yang berubah hidup saya. Ternyata saya sulit sekali tinggalkan rokok. Saya pikir apa salahnya ya? Toh saya nggak buat jahat kok, cuma ngerokok. Cuma ngerokok gitu. Sampai saya udah dibaptis, tetap aja masih ngerokok. Tak kenapa saya sulit sekali berhenti ngerokok. Tapi luar biasa, pada suatu saat ketika ada peristiwa di mana Roh Kudus jamah hati saya, tiba-tiba saya berubah. Nggak ada yang suruh saya untuk mengurangi. Tiba-tiba saya bilang, udahlah, ngapain sih ngerokok? Nggak ada gunanya juga. Nggak akan membuat hidup saya jadi lebih baik. Saya putuskan tidak ngerokok dan terus menerus sampai hari ini. Amin, amin. Dulu saya ingat banget pembina saya sampai bilang gini, kamu tuh mau dipakai Tuhan, udah berhentilah ngerokok. Sampai saya dulu suruh gini, karena saya banyak kebisaannya dulu. Jadi kita buat poka group dulu ya. Gereja itu bikin poka group sampai 3 cabang. Saya disuruh pegang 1 cabang. Sampai kadang kalau saya ngiringin poka group, saya kan senang gitu ngiringin poka group. Jadi poka group kita biasanya lagu-lagu yang kita aransemen sendiri gitu. Kadang-kala lagu ciptaan bersama kita sendiri. Jarang nyanyi lagu orang lain. Itu dijadiin poka group. Nyanyi dari 1 cabang sana 2, 3. Kadang-kala lagunya hampir sama, tapi diajarkan. Saya dulu ngajar gitu. Tapi tetap gitu. Selesai poka group, ngelatih poka group di gereja yang karismatik Pantekosta, tetap saya pasti pulang yang ngerokok. Sampai kadang-kala wanita-wanita suka ngeledekin saya gitu. Arianto kalau nggak ngerokok, gue naksir dia katanya. Ah, bohong ini mah modus. Bilang saya doang biar berhenti. Saya nggak pernah mau kena tipu muslihatnya dia. Karena saya tahu itu cuma tipu-tipu biar saya berhenti ngerokok. Saya nggak mau diakalin. Sampai kadang-kala pembina saya udah geleng-geleng kepala, lah nanti suatu saat Tuhan pasti ubah. Benar, Tuhan ubah. Amin, amin, amin. Kalau saudara Roh Kudus bicara dalam hatimu, ada hal-hal yang harus diubah, terimalah. Amin. Karena Roh Kudus sendirilah yang sanggup mengubah setiap hidup saya dan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara simpan sampai hari ini, yang saudara masih terus kerjakan. Tapi kalau Roh Kudus bicara di hatimu dengan lembut, kan Roh Kudus itu lembut ya. Dia nggak keras, nggak maki-maki, nggak ngomel-ngomel, gitu kan, nggak suara kenceng, nggak geledek gedrung gitu, nggak. Roh Kudus nggak gitu-gitu. Tiba-tiba suara petir, nggak. Suaranya lembut kayak tadi lagu tadi tuh. Roh Kudus, kau manis, lembut bicaranya. Dia akan teguh kita. Buat apa sih gitu? Ngapain sih kamu habiskan segala sesuatu yang nggak ada gunanya? Atau ada banyak hal yang bisa berguna, yang bisa kita kerjakan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Pada saat peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid dikatakan pada saat itu menjadi takut dan lari. Jadi fokus pertama kita tentang pribadinya Roh Kudus. Nah, fokus kedua adalah bicara tentang gereja mula-mula. Hingga waktu peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid dikatakan pada saat itu lari, jadi takut. Bahkan Petrus pun pada saat itu menyangkal gurunya. Namun pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian Petrus mulai dapat berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Pada saat itulah gereja mula-mula dilahirkan. Jadi fokus pertama bicara tentang pribadi Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bicara juga ternyata fokusnya tentang gereja Tuhan, gereja mula-mula. Jadi waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, lahir gereja mula-mula. Amin. Waktu saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, kita jadi berkat buat gereja Tuhan. Amin. Kita jadi dampak yang besar buat gereja Tuhan. Bahkan Yesus sendiri katakan, nanti kita akan baca ayatnya. Saya dan saudara dikatakan oleh Yesus haruslah jadi garam atas dunia ini. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Saya temukan ada kebenaran yang luar biasa dari apa yang Yesus katakan tentang ayat ini. Mungkin saudara pernah baca atau sering dengar ayat ini. Kita akan baca ayat ini ya. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara perhatikan baik-baik.
tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Saya waktu baca ini, iya, nyata garam bukan sekedar gitu. Saya pikir selama ini garam itu cuma buat penyedap rasa, betul ya? Penambah rasa, atau apa mungkin buat pengawet, satu makanan diawetkan dengan garam. Nyata yang luar biasa, Yesus sendiri bilang, garam itu memang baik. Garam itu memang baik. Tapi kalau garam itu udah jadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Bahkan bukan sekedar untuk penyedap rasa atau buat pengawet. Nggak ada lagi gunanya. Buat apa? Untuk ladang maupun untuk pupuk. Nggak ada lagi gunanya. Nggak ada lagi gunanya. Amin. Saya waktu baca ini, kenapa Yesus sampai bicara itu ya? Bukan sekedar jadi penyedap rasa atau pengawet suatu makanan, bukan. Sampai ke ladang dan jadi pupuk, nggak ada lagi gunanya. Wih, udah gak ada lagi gunanya. Saya bayangkan gitu ya, ngapain kita ikut Tuhan, akhirnya Tuhan bilang gak ada lagi gunanya. Kamu tuh ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, jadi gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Buat penyedap rasa, buat pengawet, buat di ladang, buat jadi pupuk, gak bisa juga, gak ada gunanya. Amin. Amin. Yuk kita perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi jika garam itu jadi tawar, tidak ada gunanya. Garam tidak ada gunanya untuk ditaruh di ladang dan untuk dijadikan pupuk. Hidup saya dan saudara menjadi tidak berguna ketika ditaruh di ladang dan jadi pupuk, jika kemudian kehidupan kita udah jadi tawar. Roh kita yang kecil ini enggak dikuasai lagi hidupnya dengan Roh Kudus yang besar tadi. Amin. Hingga enggak ada nyala-nyala lagi. Tawar, amin, enggak menyala-nyala. Roh yang kecil ini nih enggak ada lagi bisa dipenuhi oleh Roh Kudus yang besar itu. Hidup kita enggak dipimpin sama Roh yang besar itu, sehingga jadi tawar, enggak ada lagi nyala-nyala. Garam itu memang baik, saya ulang-ulang nih. Tetapi jika garam itu cuma ada di tempatnya, maka garam itu pun tidak ada gunanya. Bayangkan gitu, kalau saudara punya garam tapi cuma ada di tempat garam, nggak ada gunanya. Mau saudara simpan 1 tahun, 2 tahun, ya nggak ada gunanya. Orang cuma bilang itu garam tapi nggak ada gunanya. Ya kan terus saja di garam, tapi nggak ada gunanya, nggak pernah dipakai, cuma ada di tempatnya. Garam itu akan berfungsi, garam itu akan berguna ketika ia ditaruh di ladang dan jadi pupuk. Dengan kata lain gini, garam itu harus ditaruh dalam satu komunitas yang ada. Amin. Garam itu harus jadi saksi. Baru ada gunanya. Amin. 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 Gak bisa saudara cuma bilang, saya orang Kristen. Tapi di mana? Di mana saudara? Gak pernah ada di gereja. Gak ada pernah di gereja Tuhan. Gak pernah jadi dampak. Gak pernah ada jadi sesuatu berkat. Gak ada gunanya. Gak bisa ditaruh di ladang. Kata Tuhan memang baik, memang baik. Kamu tuh baik, ciptaan yang baik, ciptaan baik dari awal. Kamu ciptaan yang baik, tapi nggak ada gunanya. Buat apa hidup kalau nggak ada gunanya? Pelan-pelan bilang sebelah, iya, buat apa kita hidup kalau nggak ada gunanya ya? Kalau pikir-pikir, buat apa kita hidup kalau nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Saudara bayangkan gitu, kalau saudara punya anak gitu, udah saudara besarkan, tapi nggak ada gunanya gitu. Saudara lama-lama pasti gini ya, jengkel juga gitu. Mungkinlah saudara karena orang tua yang baik hati, kalau orang nggak mungkin usir gitu. Tapi kan saudara pasti jengkel. Itu kenapa anak kita ya? Udah kita kasih makan, kita kasih sekolah, udah pendidikan mah bagus, semuanya kita rawat. Tapi kok gini aja hidupnya ya? Kok gini aja nyebelin terus, bikin masalah terus nggak ada mau buat apa-apa, di kamar terus, di rumah terus, sampai tua di rumah, nggak ada gunanya. Sekali lagi, mungkin kebanyakan kita berpikir garam itu berguna untuk jadi penyedap rasa dan juga untuk pengawet. Namun ternyata melalui firman ini kita belajar, ini pekerjaan Roh Kudus ini. Garam pada saat itu berfungsi juga untuk ditaruh di ladang atau di tanah. Yaitu waktu ditaruh di ladang, garam itu berfungsi untuk mencegah tanaman-tanaman yang sesungguhnya tidak boleh tumbuh dan tidak boleh subur, dia cegah untuk tidak boleh tumbuh dan tidak boleh subur. Amin.
Sekaligus dia jadi pupuk untuk menyuburkan tanaman, sesuatu yang harusnya memang tumbuh dan subur. Jadi garam ditaruh di ladang, sekali lagi itu apa? Mencegah untuk tanaman, bibit yang gak perlu harus tumbuh, kuman-kuman, virus yang gak perlu harus tumbuh, pengaruh-pengaruh dia ini gak boleh tumbuh. Itu fungsinya garam. Itu fungsinya saya dan saudara. Tapi yang sesuatu yang harus tumbuh, dia suburkan, tumbuh dan berbuah. Dan mari kita berpikir sejenak ini. Waktu Yesus bilang gini, gak ada gunanya di ladang dan jadi pupuk. Kira-kira gini, kalau garam ditaruh di ladang, jumlahnya kayak garam penyedap rasa. Halo? Apakah jumlahnya hanya sekedar kayak pengawet? Garamnya pasti harus banyak, karena di ladang. Amin. Garamnya harus banyak. Maka Yesus bilang, kamu tuh garam dunia. Saya perlu kamu jadi saksi. Dan Tuhan bilang, kaya perlu orang banyak, generasi yang banyak untuk menggarami dunia ini. Gak bisa sedikit, amin. Gak bisa seorang doang, gak bisa 2 orang doang, harus banyak, sehingga bisa punya pengaruh yang kuat atas ladang ini. Saudara dan saya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa itu. Dan Tuhan mau melalui kuasa itu kita diutus untuk dapat mengabari dunia di sekitar kita. Kita harus jadi pengaruh yang kuat di setiap tempat kita. Saya dan saudara di dunia ini jadi punya fungsi untuk mencegah kejahatan terjadi. Amin. Jangan jadi kita yang harusnya buat kan malu-maluin. Siapa itu? Waduh, Pak, yang pakai baju oranye itu, saya kenal dulu, anak Tuhan. Dulu pernah jadi penyanyi di Hopi milik Jakarta. Sekarang kok pakai baju rompi kuning, orange ya. Harusnya dia cegah kejahatan, tapi dia jadi pelaku kejahatan. Kan dia harusnya jadi garam, mencegah sesuatu yang jahat gak boleh terjadi. Tapi yang dia tumbuhkan apa? Dia harus berfungsi untuk menumbuhkan sesuatu yang baik itu terjadi. Amin. Amin. Sehingga melalui kehadiran kita, melalui kehadiran saudara dan saya, dimanapun kita berada, segala tempat jadi baik, jadi berkat. Sehingga melalui kehadiran kita ada banyak orang yang ikut dengan caranya kita hidup. Nanti lama-lama ada orang yang tadinya jahat jadi baik, karena kita orang baik. Amin. Kita garami mereka. Dulunya mereka orang yang suka ngomong sembarangan, karena kehadiran kita ngomongnya selalu penuh dengan berkat. Hal kata-kata kita keluar kata-kata yang positif. Orang-orang di sekitar kita ngikut. Yang tadi mereka berperilaku buruk, lama-lama perilakunya jadi baik, karena kita cegah untuk mereka terus lakukan itu. Itu sebabnya Tuhan ingin ada generasi yang jumlahnya banyak untuk bisa dipakai mempengaruhi dunia. Amin. Saudara mau? Amin. Walaupun memang dikatakan kita seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala, namun perhatikan baik-baik, kuasa yang besar itu ada di dalam kita. Amin. Walaupun di luar sana kita seperti diutus di tengah-tengah serigala yang jahat, tapi Tuhan bilang, aku gembala yang baik. Aku gembala yang baik. Aku Roh Kudus yang memberi kamu kekuatan. Jika dia ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebab dia yang ada di dalam saya dan saudara itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab dia yang ada di dalam kita itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kembali, fokus kita yang pertama adalah pribadi Roh Kudus. Dan fokus kita berikutnya jadi dampak buat gereja Tuhan. Sebab gereja mula-mula itu berdiri karena hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan murid-muridnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 8. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 8.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang dari Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Sudah, perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa pada saat rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, sementara mereka orang-orang Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, dikatakan tadi, mendengar rasul-rasul murid Yesus berbahasa dari bahasa asal di mana mereka datang. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran. Saudara, bahasa roh adalah bahasa yang tidak mereka pelajari secara akal. Murid-murid gak pelajari secara akal. Bagi murid-murid Yesus, apa yang mereka ucapkan itulah bahasa roh. Karena roh lah yang memberikan kata-kata itu bagi mereka. Jadi nggak dipelajari secara akal. Tapi Roh Kudus sendiri yang penuhi mereka. Dan mereka bisa berkata-kata yang bukan dari bahasa mereka sehari-hari. Mereka dari orang Samaria. Mereka berbeda bahasanya dengan orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi terheran-heran. Kata-kata yang mereka ucapkan itu bahasa yang bukan dari asal bangsa mereka. Tapi kata-kata yang mereka ucapkan justru dari banyak bangsa yang berkumpul pada saat itu. Bahasa sederhananya gini, pengertian sederhananya gini adalah, sesungguhnya gini, pencurahan Roh Kudus sesungguhnya dapat membuat saya dan saudara harusnya dapat dipahami dan dimengerti oleh dunia ini. Amin. Amin. Kalau saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, enggak jadi orang aneh. Amin. Harusnya kita jadi orang yang mudah dipahami dan dimengerti. Bahasa kita nggak jadi bahasa yang aneh, tapi bahasa kita bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami sama kebanyakan orang. Namun yang terjadi justru sebaliknya hari-hari ini. Banyak di antara kita orang percaya yang katanya dipenuhi Roh Kudus, yang seharusnya bisa buat orang lain mengerti, bisa membuat orang lain paham, tetapi justru hidupnya buat dunia ini jadi bingung. Karena ada banyak orang percaya setiap tahun bisa memperingati pencurahan Roh Kudus, ikut ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari, tapi gak ada yang berubah. Udah dipenuhi sama Roh Kudus, gak ada yang berubah. Mereka sibuk kejar karunia Roh Kudus, tapi nggak ada juga bisa berubah. Mereka praktekkan karya-karya yang dalam pelayanan mereka, tapi nggak ada juga sesuatu yang bisa berubah. Hidup mereka setiap hari tidak pernah bisa jadi jawaban buat orang lain. Amin. Hidup mereka tidak bisa jadi kesaksian buat orang lain. Sehingga orang dunia bilang apa? Bingung aku, lihat mereka. Katanya udah dipenuhi Roh Kudus. Katanya orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, punya kuasa dari Roh Kudus, tapi hidupnya kok sama dengan kita ya? Bingung kan? Bingung. Orang dunia bingung. Sampai mungkin orang dunia saya katakan, sama aja tuh kehidupan mereka dengan kita. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa yang dunia lakukan, kita juga lakukan. Kita suka nipu, mereka juga sama dunia lakukan. Kalau kita terlilit utang dan suka terlilit utang, sama dengan orang dunia, nggak ada bedanya. Apalagi kita bersikap kasar, kata orang dunia, terhadap keluarga, mereka pun sama. Itu yang dipenuhi Roh Kudus sama, nggak ada bedanya. Kata orang dunia, kita tuh sulit kalau bicara tentang setia. Mana bisa bicara setia sama kami? Dunia nggak ada kata setia. Dilihat orang percaya, orang Kristen yang katanya sudah punya Roh Kudus, sulit sekali setia. Buat orang dunia ganti-ganti pasangan itu wajar, hal yang biasa. Ketemu dengan orang Kristen, orang percaya yang katanya udah alami pencurahan Roh Kudus, hidupnya sama, bisa ganti-ganti pasangan, tiba-tiba punya pasangan di tempat lain, nggak ada bedanya.
Itu yang membuat dunia bingung. Halo. Harusnya kita bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga waktu mereka jumpa kita, iya, ada yang beda nih. Enggak seperti yang kita lakukan. Kita suka buat curang, mereka enggak. Kita suka nipu orang lain, mereka enggak. Mereka mengerti, oh iya, kenapa mereka hidupnya diberkati, hidupnya tetap alami kebahagiaan, karena hidup mereka jujur. Mereka mengerti, oh itu hidup orang berhasil, itu orang hidup orang sukses, orang yang diberkati Tuhan. Hidupnya kayak gini nih. Ada sesuatu yang mereka bisa pahami melalui hidup saya dan saudara. Amin. Bahkan mungkin orang dia bilang, kita nih orang yang pelit, boro-boro bisa berbagi, paling hitungan untuk memberi. Ketemu orang Kristen sama. Wah, orang Kristen juga sama. Nyanyinya aja boleh nangis-nangis, lompat-lompat. Tetap pelit aja. Terus bilang-bilang lagi, membawa-bawa dalil gitu. Aduh Pak Pendeta, gimana ya? Saya sebenarnya bukan pelit, tapi memang kami lahirnya udah begitu. Nggak ada begitu. Kalau Roh Kudus sudah turun lawat kita, pasti berubah. Amin, amin. Saudara yang dulu pelit gak mungkin jadi pelit sekarang. Pasti murah hati. Itu yang diajarkan Yesus. Amin. Suka memberi, suka menolong orang lain, senang membantu orang lain. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, sesungguhnya melalui pekerjaan Roh Kudus lah dunia bisa memahami apa yang sesungguhnya dunia perlukan. Amin. Mereka gak jadi bingung, karena mereka lihat gak ada contohnya yang semua sama. Gak ada bedanya antara di dunia sama di gereja. Betul. Dunia nyolong, di gereja nyolong juga. Gak ada bedanya. Dunia tamak, gereja tamak juga. Dunia haus dengan kekuasaan, gereja juga sama. Haus banget dengan kekuasaan. Bela mati-matian organisasinya, tapi Yesus gak pernah dibela. Lihat tuh dunia tuh. Bingung gak? Bingung. Kok bisa ya? Satu gereja, satu organisasi bisa berantem. Gimana caranya kita bisa jadi berkat? Gimana kita mau jadi garam? Amin. Gimana kita bisa berguna di ladang? Jadi pupuk, gak bisa guna. Maka Yesus bilang gak ada gunanya. Kamu memang baik kamu diciptakan. Kamu baik ada di dunia, tapi gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Saya ulang-ulang ini karena saya sangat diberkati. Yesus katakan iya ya, jangan sampai Haryanto ini gak ada gunanya. Jangan sampai kamu gak ada gunanya. Hidup kamu melayani tapi gak ada gunanya. Kita harus jadi berguna. Amin. Waktu kita ada di komunitas kita berguna. Waktu kita ada tinggal di tempat tinggal kita berguna. Amin. Di tempat pekerjaan kita berguna, berfungsi dengan baik, jadi garam yang baik. Mencegah hal-hal yang jahat terjadi. Amin. Enggak mau sepakat dengan hal-hal yang jahat, tapi justru kita menyuburkan hal-hal yang baik. Ayat terakhir buat kita, Yohanes 19 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Saudara, dunia ini nggak ada bicara kepastian, betul ya? Siapa yang bisa jamin tahun ini akan jalan seperti yang diharapkan? Kadangkala semua bisa kasih pengamatan, nggak sampai kita mungkin menuju emas, mungkin kita bisa bangkrut di 2000 sekian. Nggak ada yang bisa tahu. Ekonomi nanti akan jadi lebih baik kan nanti 2024, 2025, nggak ada yang tahu. Kepastian itu cuma aja ada di tangan Yesus. Amin. Roh Kudus yang bisa kasih kita kepastian. Amin. Dia yang bisa kasih kita kepastian bahwa masa depan anak-anakmu itu ada di tanganku. Amin. Keluargamu itu ada di tanganku. Suamimu, istrimu ada di tanganku. Jodohmu ada di tanganku. Amin. Dia yang bisa kasih kepastian. Bahkan yang luar biasa dia tadi bilang, dia bisa kasih tahu apa yang akan kita alami, hal-hal yang di depan.
Amin. Amin. Kan kita udah belajar ya. Tuhan mau bawa kita naik ke gunung. Buat apa? Buat bisa melihat. Amin. Jangkauan penglihatan kita lebih jauh. Amin. Lebih tajam. Kita bisa lihat. Mungkin selama ini kita cuma bisa melihat jarak 100 meter, 200 meter. Tapi ketika Tuhan ajak kita naik ke gunung Tuhan, kita bisa lihat jauh sampai kilometer. Apa yang akan terjadi, yang kita sesungguhnya juga akan alami. Betul memang. Setiap hari, setiap kehidupan kita, itu rahasianya Tuhan. Tapi yang luar biasa, Yesus selalu bilang, anak-anak Tuhan tuh sesuatu yang gak ada yang rahasia. Tuhan gak mau rahasia-rahasiakan. Kalau kita dekat dengan Bapa, dia pasti persiapkan dengan baik. Betul ya? Amin. Apa iya ada orang tua gini? Nanti saya bikin surprise lah buat anak saya ya. Si Kai ini ya, nanti Kai kecil, saya udah siapin nih kata ayah. Nanti SMP-nya di sini sampai dia kuliah. Nanti tiba-tiba dia akan kakek surprise, nggak ada tuh. Dia pasti nanti pelan-pelan akan beritahu, nak, semua sudah Papa siapkan. Sampai nanti kamu kuliah, kami sudah siapkan. Yang penting kamu setia saja sama Tuhan. Amin. Amin. Yang penting kamu apa? Doa terus ya buat papa mama sehat. Amin. Betul nggak? Kan itu yang diharapkan, betul nggak? Yang penting kamu jadi anak baik, yang jangan buat yang jahat. Udah bergaul aja yang baik. Tapi kalau ada teman-teman kamu yang susah, tolonglah mereka. Amin. Diberitahukan nggak? Diberitahukan. Nggak mungkin dia tutupi untuk jadi nanti surprise kejutan di tahun-tahun yang akan datang. Nggak. Makanya ayat tadi bilang, itu yang akan dikatakan dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Saudara mau lihat pekerjaan Roh Kudus terjadi atas hidupmu tahun-tahun ini. Roh Kudus yang sanggup memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Fokuslah kepada pribadi Roh Kudus mulai hari ini dan seterusnya. Fokuslah dalam hidupmu untuk membangun gereja mula-mula. Amin. Amin. Waktu murid-murid dilawat dipenuhi Roh Kudus, mereka membangun gereja mula-mula. Mereka jadi dampak buat orang-orang di sekitarnya. Jadi garam. Jadi sesuatu yang bisa dimengerti, dipahami. Sehingga mereka dekat dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, bangun hubungan orang lain. Mereka gak jadi orang yang aneh. Tapi mereka bisa jadi jawaban buat orang lain. Mereka bisa jadi pendoa buat orang lain. Jadilah berkat buat orang lain. Jadilah berkat buat orang lain. Saudara mau alami pencurahan Roh Kudus? Amin. Kita nggak cuma sekedar memperingati setiap setahun sekali, tapi sesungguhnya hidup saya dan saudara tidak ada pernah berubah. Jangan sampai Yesus sendiri bilang, memang baik sih dia, hidupnya memang baik, tapi nggak ada gunanya. Amin. Saudara mau berguna hari ini? Saudara mau berfungsi hari ini? Amin. Kalau saudara Roh Kudus beri karunia-karunia menasihati orang lain, apalagi karunia mendoakan orang lain, setialah di situ. Amin. Karunia mungkin saudara bisa berkhotbah seperti saya, setialah di situ. Karunia apa lagi? Karunia mungkin saudara besukin orang lain, itu kan karunia itu. Karunia saudara bisa berkata-kata yang baik kepada orang lain. Saudara bisa membangkitkan semangat orang lain, setialah di situ. Amin. Walaupun memang kita punya persoalan, walaupun kita punya keadaan yang sulit, punya sakit penyakit, udah percaya aja, Roh Kudus pasti tolong kita. Amin. Roh Kudus pasti mampukan kita. Amin. Amin. Maka saya kemarin saksikan tadi malam tuh kan, saya waktu doa, ya Tuhan gimana ya, kok saya sulit sekali kayak alami kesembuhan dengan tulang-tulang saya. Tuhan bilang Roh Kudus pelan-pelan bicara di hati saya. Loh, kalaupun saya nggak sembuhkan, kan jawaban tadi ada ya atau tidak. Kalau saya nggak berikan kesembuhan itu buat hidupmu, bukan berarti kan hidupmu tidak bisa terus berjalan miring aku. Amin. Engkau tetap bisa jadi saksiku. Engkau tetap bisa jadi garam dimanapun kau berada. Engkau akan tetap jadi garam yang berguna di ladang dan jadi pupuk. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita nyanyi lagu ini. Katakan, datanglah Roh Kudus, penuhiku Tuhan. Mengalirlah Tuhan di tempatku, pulihkan hidupku.
mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Roh Kudus. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir, mengalir pulihkan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dan bawaku lebih lagi, Tuhanku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh. Kuasa-Mu mengubah hidupku Tuhan, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kita akan pujian ini bersama-sama jadi doa kita. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dan bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu berubah hidupku. Makasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, izinkan Dia mengurapimu dengan urapan yang baru. Dia bawa hidupmu lebih lagi tinggal di dalam, tinggal di dalamnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jika itu jadi kerinduan saya dan saudara, hari ini saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu kepada Yesus. Bilang, Tuhan pakai aku jadi saksi-Mu. Biarlah kuasa itu memberikan aku kekuatan, menyertai aku, sehingga aku bisa berkata-kata, orang lain mengerti dengan perkataanku. Aku berbuat yang baik, orang lain memahami tindakanku. Aku jadi garam dimanapun aku ada. Aku jadi saksinya Tuhan, jadi jawaban, sehingga melalui hidupanku ada orang-orang yang mengenal Engkau Yesus. Melalui kehidupanku ada banyak keluarga yang bisa dimenangkan. Melalui kehidupanku anak-anakku diberkati. Melalui kehidupanku pekerjaanku juga dipulihkan oleh Yesus. Roh Kudus, Engkau yang sanggup ubah kami. Roh Kudus, Engkau yang sanggup pulihkan kami. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu nyata buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau lihat kerinduan hati kami Yesus. Penuhi kami Roh Kudus, urapi kami dengan urapan yang baru, dengan minyak-Mu yang kudus Tuhan, hingga setiap kami jadi pribadi yang bisa jadi saksi dimanapun kami berada. Kami jadi garam Tuhan, kami jadi berkat, kami jadi jawaban buat banyak orang ya Bapa, sehingga dunia ini akan kami buat jadi baik ketika kami hadir membawa nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Perlengkapi kami ya Tuhan, perlengkapi kami ya Roh Kudus. Kuasai hidup kami ya Roh Kudus. Jauhkan kami dari segala yang jahat, sehingga dunia akan lihat kami. Hidup kami itu berbeda dari apa yang dunia kerjakan. Kami bukan keluarga yang jahat, kami bukan keluarga yang tidak baik. Kami keluarga yang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang matang, keluarga yang dewasa di dalam Tuhan, keluarga yang hidup memuliakan nama Tuhan. Kami suka menolong orang lain, kami suka membantu orang lain, kami senang mendoakan orang lain. Kami mau jadi jawaban buat mereka ya Yesus, sehingga mereka mengerti, memahami siapa Yesus yang naik ke surga, mengirimkan kepada kami semua Roh-Nya yang kudus, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan banyak orang. Terima kasih Yesus. Apa yang dialami oleh murid-murid beberapa tahun yang lalu, kami rindu juga mengalaminya bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami bersaksi ada orang-orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui pekerjaan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi umat-Mu ya Tuhan, urapi kami semua ya Bapa yang hadir hari ini. Siapapun kami Tuhan, baik yang di rumah, urapi kami Roh Kudus. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari kami dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Angkat kedua tangan kita, katakan sekali lagi, satu yang ku rindu. Haleluya. Oh, satu yang ku rindu bersekutu dengan Bapa. Ku lebih lagi Dia tinggal di dalam. Amin. Mati hadirat, jamalah kuasa-Mu mengubahi. Satu yang ku rindu, yang ku rindu. Amin. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu gembala sidang kami tepat ini Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, kehidupannya Tuhan. Beserta dengan ibu Tuhan, Kau memberkati Ibu Dormi Tuhan. Kiranya kasih setiamu tak pernah putus-putusnya bagi kehidupannya Allah. Memberkati Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami akan memberi yang terbaik Tuhan buat pelayanan dimanapun kami berada Tuhan. Terlebih di tempat ini Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun belum Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pengumuman minggu besok kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama tempat ini jam 4 sore. Kiranya itu aja pengumumannya. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat lagu Bila Roh Allah Ada. Seperti Daud kita akan menari bersama-sama di tempat ini. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku,
seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti daun menari. Kan menari, kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih tos kiri kanan dulu dong, lebih meriah buat sore hari ini. Hari baru, harapan baru. Yuk sama-sama kita angkat bangkit diri. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, kita akan menari untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah yang menyenangkan hatimu Tuhan. Memberkati anak-anakmu sore hari Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Amin. ku kan menari seperti daun menari. Kan menari, menari, ku kan Sekali lagi, bila roh Allah ada tempat ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun Ku kan menari, ku kan yo, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari. ku kan menari, bukan benar, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi, Bukan menari seperti daun menari. haleluya. Terima kasih Tuhan sebaik. Amin. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, mungkin yang besok akan berencana Tuhan, maupun ada yang berlibur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, pimpin Tuhan, sertai kami, memberkati kehidupan kami Allah. Biarlah hari Minggu depan Tuhan juga kami akan kembali lagi tempat untuk kami sama-sama beribadah Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami akan pulang Tuhan, memberkati kami semuanya. Amin. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Tuhan kasih-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Buka hati kami sama-sama katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. sama-sama katakan sekali lagi, kami buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi kami buka hati kami Tuhan. Amin. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Saya serahkan namanya untuk Bapak Tuhan sapa sore hari
hari ini. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Angkat tanganmu, katakan jamalah kami, jamalah kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa alamat. Sekali lagi, jamalah kami, jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan bagi saya dan saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil bersyukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan oh haleluya. Sungguh besar perbuatan, sungguh ajaib.